Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dan profesionalisme. Yang pertama, definisi etika. Etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Lebih singkatnya, etika diartikan sebagai sebuah ilmu tentang kesusialan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar. Adapun beberapa pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, pengertian etika yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, terminus theonicus dan manner cotum. Terminus theonicus adalah sebuah etika yang dipelajari sebagai satu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia. Sedangkan manner dan kutum adalah sebuah pembahasan etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia, sangatlah terkait dengan baik dan buruknya suatu perilaku, tingkah, atau perbuatan manusia. Tujuan yang berikutnya adalah tujuan etika. Baik, di dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk diterapkan untuk menciptakan nilai moral yang baik. Beberapa orang mengartikan bahwa etika hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri kita. Namun sebenarnya etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh diri kita masing-masing sebagai modal utama moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk pula. Selain itu, etika dapat membuat kita menjadi lebih tanggung jawab, adil, dan responsif. Beberapa contoh tujuan kita menerapkan atau mempelajari etika itu sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua,
mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang berikutnya mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang berikutnya, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada kehidupan manusia. Untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Dan yang terakhir, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Contoh etika. Di bawah ini ada beberapa contoh etika. Yang pertama yaitu mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, membuang sampah tepat pada tempatnya. Yang keempat, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang kelima, makan menggunakan tangan kanan. Ini merupakan contoh etika baik yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Seorang anak wajib berperilaku sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua, terutama kepada orang tuanya sendiri. Hal ini sudah sering dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu manfaat etika. Etika memiliki manfaat yang penting di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia hidup dalam jajaran norma moral, religius, hukum, kesopanan, adat istiadat, dan permainan. Oleh karena itu, manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya. Yang kedua, norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Menaati norma moral berarti menaati diri sendiri, sehingga manusia menjadi otonom dan bukan heteronom. Yang ketiga, sekalipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu. Norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga seiring terdapat celah-celah hukum, norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dampak secara etis di kemudian hari. Etika mempersyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan, dan prosedur yang wajar terhadap manusia dan masyarakat. Asas legalitas harus ditunduk pada asas moralitas. Yang berikutnya, manfaat etika adalah mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera.
Yang berikutnya, etika dapat membuka mata manusia untuk melihat baik buruk akan suatu tingkah laku. Yang berikut, etika dapat menyelidiki dengan saksama segala perbuatan yang dikemukakan kepadanya dengan tidak tunduk dalam menentukan hukumnya kepada kebiasaan orang, tetapi segala pendapatnya hanya diambil dari pandangan atau teori ilmu pengetahuan, peraturannya dan timbangannya. Yang berikutnya, etika mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia. Yang berikut, fungsi etika. Sebagai sebuah bidang ilmu, ada dua fungsi etika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika berfungsi sebagai acuan kita dalam menentukan benar salahnya sebuah keadaan moralitas. Dalam hal ini, kita bisa mengetahui bahwa sebuah perbuatan dianggap baik atau buruk. Yang kedua, etika juga berfungsi untuk menunjukkan keterampilan intelektual seseorang. Keterampilan intelektual sendiri dapat diartikan sebagai keterampilan seseorang untuk menyampaikan argumennya secara kritis dan rasional terkait suatu hal. Yang berikutnya, definisi profesionalisme. Arti profesionalisme mengacu pada pencari nafkah dengan melakukan aktivitas yang butuh tingkat keterampilan, pendidikan, atau pelatihan tertentu. Umumnya akan ada standar kompetensi, pendidikan, atau pengetahuan yang harus ditunjukkan sekaligus mematuhi kode etik serta standar etika. Sedangkan pendapat lain mengartikan profesionalisme sebagai perilaku seseorang ketika bekerja. Profesionalisme juga diartikan sebagai tingkah laku, banyak jenis perilaku serta sikap seseorang pada lingkungan bisnis atau kerja. Menurut Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, karangan J.S. Badadu 2003, definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindakan tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu. Dapat disimpulkan jika profesionalisme memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Seorang dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian
atau kompetensi yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. Dari beberapa definisi tersebut, maka profesionalisme dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang harus ada dalam diri profesional, yaitu mutu, kualitas, dan tindakan tanduk sehingga memenuhi standar kerja, moral, dan etika yang ada dalam pekerjaan tersebut. Profesionalisme merupakan satu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Setiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda. Tetapi dalam hal ini, setiap sikap dan karakter harus dapat ditempatkan di porsi yang tepat dan sesuai. Misalnya, sikap seorang ayah di rumah dan di kantor tentu harus berbeda. Bila di rumah dapat mempunyai watak yang tegas, tapi lembut dan penyayang, maka di kantor sikap yang harus dibawa jauh lebih profesional. Contohnya, sabar menghadapi pelanggan dan kerja keras dalam mengejar target yang ditentukan oleh pemimpin. Ciri-ciri profesionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku profesional. Yang ketiga, perwujudan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, misalnya cara berpenampilan, cara berbicara, penggunaan bahasa, sikap tubuh atau badan, serta sikap hidupnya sehari-hari. Keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan. Yang berikutnya yaitu manfaat sikap profesional. Mempunyai sikap profesional ternyata memiliki banyak manfaat, baik untuk individu maupun perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari sikap profesional. Yang pertama, meningkatkan reputasi. Sikap profesional dapat membantu meningkatkan reputasi seseorang atau organisasi. Seseorang profesional yang handal serta dapat diandalkan akan lebih dihargai dan diakui oleh orang lain. Yang kedua, memperkuat kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci penting dalam menjalin hubungan bisnis dan sosial. Sikap profesional yang konsisten dan berkualitas dapat membantu memperkuat kepercayaan orang lain terhadap Detikers. Yang berikutnya, meningkatkan kredibilitas. Memiliki sikap profesional dapat meningkatkan kredibilitas individu atau organisasi di mata orang lain. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, kamu akan lebih dihormati dan dianggap sebagai ahli di bidangnya. Yang berikutnya, meningkatkan peluang karir. Sikap profesional yang baik ternyata juga dapat membantu membuka peluang karir yang lebih baik secara profesional yang dapat diandalkan dan berkualitas, cenderung lebih diminati oleh perusahaan atau klien. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas kerja.
Manfaat dari sikap profesional selanjutnya adalah dapat meningkatkan kualitas kerja baik secara individu atau perusahaan. Dengan menjunjung tinggi standar etika dan kinerja yang tinggi, kamu dapat menghasilkan hasil yang baik dan lebih konsisten. Yang berikutnya, meminimalisir risiko. Mempunyai sikap profesional yang konsisten dapat membantu meminimalisir risiko saat bekerja. Sebagai contoh, seorang profesional yang mematuhi standar keselamatan dapat membantu mencegah kecelakaan atau insiden yang merugikan dirinya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Manfaat yang terakhir dari memiliki sikap profesional adalah dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dengan menjalankan pekerjaan dengan baik dan menunjang kualitas, seseorang dapat merasa puas dan bangga dengan hasil kerjanya. Sikap profesional adalah syarat wajib yang harus dimiliki oleh seseorang saat bekerja di satu perusahaan atau bahkan dalam dunia bisnis. Dalam setiap kondisi, seseorang dikatakan memiliki arti profesional di dalam dirinya apabila ia mampu memberikan yang terbaik dalam hal pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Mampu beradaptasi hampir di setiap kondisi, tetap fokus dan konsisten dengan pekerjaan, dan yang tidak kalah penting lagi adalah mampu memahami hubungan dan relasi atau rekan kerja. Dengan memahami arti profesional di dalam diri, tentu seseorang mampu memberikan dampak yang positif kepada perusahaan sekaligus kepada dirinya sendiri. Berikut ini kiat-kiat menumbuhkan sekaligus menjaga profesionalisme dalam bekerja yang tentunya berbeda dengan kiat-kiat untuk menumbuhkan dan menjaga profesionalisme dalam berbisnis. Yang pertama yaitu memiliki bahasa yang baik dan tidak bergosip. Perusahaan tempat Anda bekerja adalah lingkungan profesional, karena itu usahakan untuk memiliki tutur kata yang baik agar tidak memicu aura negatif di sekitar Anda. Seberapa lama pun Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda tidak berhak mengeluarkan kata kasar. Tipsnya adalah jangan sampai Anda tergelincir dalam obrolan yang menggunakan kata kasar, bahkan sampai membicarakan rekan lain alias bergosip, sebab hal ini membuat Anda terlihat buruk di mata rekan kerja Anda. Apabila Anda masuk ke dunia di mana gosip adalah hal yang wajar, usahakan untuk menjadi pendengar saja, dengan menahan diri agar tidak berkata kasar, apalagi bergosip. Berarti Anda sudah menghargai rekan kerja Anda, dan hal ini termasuk profesionalitas kerja. Anda sudah memasuki tahap awal untuk memiliki arti profesional dalam bekerja dengan menjalankan hal yang satu ini, karena berhubungan dengan pengendalian diri Anda di hadapan rekan kerja. Yang berikutnya, memiliki nilai tambah. Saat Anda diterima di suatu perusahaan, tentunya artinya Anda memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi apabila Anda memiliki keterampilan lain, tentunya hal ini akan menjadi nilai tambah.
Saat perusahaan membutuhkan sesuatu untuk suatu peran, Anda sudah siap untuk melakukan tugas tersebut dikarenakan sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Dengan begitu, Anda memiliki nilai plus di mata rekan kerja Anda, dan hal ini bagus untuk karir Anda ke depannya. Oleh karena itu, penting sekali untuk bisa meningkatkan kualitas diri melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan, karena kualitas diri dalam hal peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan adalah faktor utama meningkatnya profesionalisme di dalam diri seseorang. Yang berikutnya, memiliki tujuan dalam bekerja. Dalam bekerja, selain memiliki tujuan untuk memajukan perusahaan tempat Anda bekerja, Anda juga harus memiliki tujuan pribadi. Anda harus terus memotivasi diri Anda untuk mencapai tujuan pribadi tersebut. Hal ini bisa jadi peningkatan kemampuan, mempelajari hal baru, atau bahkan mencapai sesuatu yang diidamkan. Melalui ini, Anda dapat melakukan pekerjaan Anda dengan sungguh-sungguh, sekaligus dapat menjadi pekerja yang handal. Dengan melakukannya, tentu Anda dapat memiliki arti profesional dalam bekerja yang sebenarnya, sebab berhubungan dengan peningkatan kualitas diri seperti yang telah dipaparkan di atas. Yang berikutnya, menghindari mengeluh di depan tim kerja. Menghindari hal semacam ini tentu membuat Anda juga memiliki arti profesional dalam diri Anda. Tidak semua hari akan menyenangkan, tetapi tidak juga semua hari akan terus kelabu. Apabila mendapatkan hal buruk, bisa mungkin jangan pernah membuat hal tersebut menurunkan semangat Anda, dan pastikan semuanya selesai sebelum memasuki wilayah kantor. Tentunya hal ini akan membuat Anda terhindar dari emosi depan rekan kerja Anda. Berikutnya yaitu tujuan profesionalisme. Di berbagai organisasi profesi, perilaku profesionalisme karyawan sering tidak dianggap sebagai prioritas. Profesionalisme meliputi perilaku serta penampilan fisik serta terbukti dari cara berperilaku. Berikut adalah beberapa tujuan dari profesionalisme. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa hormat. Pada saat profesionalisme dihargai dalam budaya organisasi, maka kebanyakan karyawan juga akan berperilaku yang sama. Lingkungan profesional akan membangun rasa hormat tidak hanya untuk tokoh berwibawa, namun juga pada rekan kerja dan klien. Tindakan seperti ini juga bisa membantu membatasi percakapan pribadi yang tidak pantas atau dianggap tidak sopan. Tingkat penghargaan pada pelanggan atau kemitraan bisnis juga akan terlihat pada saat karyawan terus menunjukkan perilaku profesional. Meski ada komentar kurang pantas yang diberikan orang lain. Kedua, mengembangkan reputasi bisnis. Suatu perusahaan yang dikenal memiliki reputasi positif serta profesionalisme adalah perusahaan yang bisa selalu bertahan. Pada saat harus memilih suatu penyedia di antara yang lain, maka penyedia yang memberikan umpan balik positif kemungkinan besar yang akan dipilih.
Interaksi serta hubungan karyawan dengan pemangku kepentingan utama merupakan salah satu kontributor terpenting untuk asosiasi merek yang positif. Yang ketiga, mengurangi konflik. Di dalam lingkungan sosial berbisnis profesional, karyawan yang profesional biasanya tidak memakai konflik untuk menyelesaikan masalah. Profesionalisme akan menumbuhkan budaya untuk saling menghormati yang bisa melihat konflik dan ditangani dengan baik. Karyawan yang profesional biasanya bisa paham dengan batasan yang lebih jelas serta menyelesaikan masalah kecil dengan pendekatan efisien serta penuh hormat. Perilaku profesional juga bisa membuat staf untuk menghindari menyinggung klien pada saat mereka punya pandangan yang berbeda. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.